I don't think I love you no more. You never seem to call me lately. Logi sejarah bahwa terbentuknya Desa Tegal Gubuk tidak lepas dari perjalanan sejarah masa lampau. Terbukti dari pendiri Desa Tegal Gubuk, yaitu seorang pengawal Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah atau yang terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati, adalah salah seorang wali kutub dari Wali Songo. Seorang wali tersebut bernama Syekh Muhyiddin Waliullah atau Syekh Abdurrahman atau Ingsinga Sayah Sayuda, yang lebih dikenal dengan Ki Suro atau Ki Suropati, Ki Gede Suro. Batur sedulur sekampung, setelah perang besar antar kerajaan Telaga, nama sebuah kerajaan kecil sebelah barat daya Cirebon, Cikicing Majalengka Cirebon, dan Galuh, Raja Galuh, bekas pusat kerajaan Pajajaran Jatiwangi Majalengka Cirebon, melawan Kesultanan Cirebon. Kerajaan Talaga dan Galuh dapat ditaklukkan. Akhirnya masyarakat Talaga memeluk agama Islam. Kemudian Syekh Sunan Gunung Jati dalam penyiaran agama Islam di negeri Talaga dan Galuh mengutus beberapa orang penggeden atau pembesar yang memiliki banyak ilmu dan kesaktian tinggi untuk memberikan pengawasan terhadap bekas taklukan Kesultanan Cirebon, karena masih ada bekas pepati atau adipati yang tidak suka dengan agama Islam. Kemudian di antara para penggeden atau pembesar yang diutus itu adalah Ki Suro, seorang penggeden atau pembesar yang terkenal sakti mandraguna, berasal dari negeri Arab. Sumber lain mengatakan dari Mesir atau Baghdad, yang nama aslinya yaitu Syekh Muhyiddin Waliullah. Sedangkan dalam sumber lain mengatakan Syekh Abdurrahman, yang sudah 2 tahun tinggal di kota Cirebon sebagai santri atau murid Sunan Gunung Jati. Lalu setelah dianggap cukup ilmunya oleh Syekh Syarif Hidayatullah, ia diutusnya untuk membantu menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok penduduk Jawa Barat. Dalam perjalanan penyebaran agama Islam, banyak mendapat tanggapan baik dari rakyat. Namun, tidak jarang rintangan yang dihadapinya. Beliau harus perang tanding dengan para penggeden atau penguasa pedukuhan tersebut. Namun, berkat kesaktian ilmunya yang mandraguna, mereka dapat ditaklukkan dengan mudah dan mereka memeluk agama Islam. Sumber lain mengatakan Ki Suro datang ke Jawa, tepatnya Cirebon, bukan berguru atau nyantri pada Sunan Gunung Jati, akan tetapi untuk membantu menyebarluaskan agama Islam. Lalu atas jasa dan ilmu kesaktiannya, Syekh Muhyiddin Waliullah atau Syekh Abdurrahman diangkat oleh Syekh Syarif Hidayatullah menjadi pepati atau adipati unggulan atau panglima tinggi pengawal Syekh Syarif Hidayatullah di negeri Cirebon dengan gelar Ki Suro atau Patih Suro. Setelah diberi gelar Ki Suro, Syekh Syarif Hidayatullah memerintahkan Ki Suro bertandang ke Pondok Ki Pancawala, seorang pembesar kerajaan Talaga, untuk membawakan kitab suci Al-Quran yang berjumlah banyak sebagai pedoman di negeri Talaga dan Galuh. Namun di tengah perjalanan menuju negeri Talaga, menemui adegan sayembara merebutkan seorang putri cantik jelita. Barang siapa yang mampu mengalahkan Ki Wadaksi, seorang pembesar kerajaan Talaga, akan dijodohkan atau dikawinkan dengan putrinya yang bernama Nyimas Wedara. Lalu Ki Suro ikut sayembara untuk mengetahui ilmu Ki Wadaksi. Akhirnya Ki Wadaksi dapat dikalahkan dan kemudian memeluk agama Islam bersama murid-muridnya. Setelah sayembara selesai,
Putri Ki Wadaksi diserahkan kepada Raden Palayasa yang sebelumnya saling mencintai. Kemudian Ki Suro dibawa oleh Ki Pancawala di pondoknya dan dijamunya dengan jamuan istimewa. Dengan senang hati Ki Pancawala didatangi Ki Suro. Namun dalam jamuan istimewa itu Ki Suro terpesona melihat putri Ki Pancawala yang bernama Nyimas Ratu Antrawulan. Dalam hati Ki Suro punya keinginan menjadikan pendamping hidupnya. Namun sebelum Ki Suro mengatakan keinginan hatinya untuk meminang Nyai Mas Ratu Antrawulan, bapaknya Nyimas Ratu Antrawulan yaitu Ki Pancawala sudah mengetahui bahwa putrinya akan diserahkan kepada Sunan Gunung Jati yang diharapkan menjadi istrinya, dan meminta Ki Suro bersedia mengantarkannya ke Keraton Cirebon. Dalam menempuh sebuah perjalanan panjang, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, dari negeri Talaga menuju Keraton Cirebon, Ki Suro yang mengiringi Nyimas Ratu Antrawulan. Kemudian Ki Suro dan Nyimas Ratu Antrawulan beristirahat, menghilangkan rasa letih di sebuah gubuk kecil di tengah-tengah hutan belantara. Kemudian setelah selesai istirahat, beliau melanjutkan kembali perjalanan menuju Keraton Cirebon. Namun sebelum Ki Suro melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Nyimas Rara Anten yang meminta Nyimas Ratu Antrawulan untuk dijodohkan dengan putranya. Kemudian terjadilah perang tanding yang seru, namun akhirnya Nyimas Rara Anten dapat dikalahkan. Kemudian perjalanan dilanjutkan kembali. Setelah sampainya di Keraton Cirebon, Ki Suro menyerahkan Nyimas Ratu Antrawulan dan menyampaikan amanat Ki Pancawala kepada Sunan Gunung Jati. Namun amanat Ki Pancawala yang menginginkan anaknya menikah dengan Sunan Gunung Jati tidak diterimanya dengan cara halus, karena Sunan Gunung Jati sesungguhnya telah mengetahui bahwa Ki Suro menyukai Nyimas Ratu Antrawulan. Karena itu Sunan Gunung Jati memerintahkan Ki Suro menikah dengan putri Ki Pancawala. Kemudian setelah Ki Suro dan Nyimas Ratu Antrawulan sudah menjadi suami istri, selanjutnya membangun pedukuhan atau perkampungan di sebuah tegalan di tengah-tengah hutan yang dahulu terdapat kubu kecil dan yang pernah disinggahi sewaktu dalam perjalanan. Kemudian pedukuhan itu atas restu dan izin Sunan Gunung Jati diberi nama Tegal Gubug, yang mana nama tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu Tegal dan Gubug. Tegal yang berarti tanah yang dicangkul untuk ditanami, sedangkan Gubug artinya adalah rumah kecil yang terbuat dari bambu dan atapnya dari daun alang-alang atau daun tebu. Jadi Tegal Gubug adalah sebuah rumah kecil yang sangat sederhana, terbuat dari bambu yang di sekitarnya terdapat tegalan atau galengan yang siap ditanami. Peristiwa terbentuknya nama Tegal Gubug ini terjadi sekitar tahun 1489, sekitar akhir abad ke-15, pada saat Kesultanan Cirebon dipimpin oleh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah atau yang terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati Cirebon, yang merupakan salah satu wali dari Wali Songo yang dituakan ilmunya oleh rekan-rekannya. Setelah terbentuk sebuah nama pedukuhan atau perkampungan Tegal Gubug, kemudian Ki Suro melanjutkan misinya untuk menyebarkan agama Islam di kampung tersebut. Terbukti dengan pesatnya agama Islam yang disebarkannya kepada masyarakat sekitar, yang ketika itu masih mempercayai atau menganut agama nenek moyangnya, yaitu animisme
aliran atau kepercayaan terhadap roh. Dan dinamisme, sebuah aliran atau kepercayaan terhadap benda. Dan Hindu, Buddha. Situs Ki Gede Suropati sampai sekarang banyak dikunjungi orang dari berbagai penjuru. Lokasinya terletak di Desa Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Desa Tegal Gubuk, Arjawinangun, Cirebon yang bisa saya paparkan. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama toko atau tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seake-akehe. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum